Lao Tzu, sang bijak yang mengerti alam, mengajarkan kita, mereka yang berjinjit tidak berdiri kokoh, mereka yang tergesa-gesa tidak akan jauh melangkah, dan mereka yang berusaha mengatasi sesama hanya akan meredupkan cahaya mereka sendiri. Dalam perjalanan hidup, banyak yang terjebak dalam pusaran usaha yang sia-sia, mengejar pengetahuan dan kesuksesan material sambil menguras tenaga dan pikiran. Namun, Taoisme mengingatkan kita bahwa tindakan kontraproduktif ini hanya menjauhkan kita dari esensi kehidupan yang sejati. Aturan dan nilai-nilai yang diciptakan manusia, meskipun dengan niat baik, seringkali hanya membelenggu kita, menjauhkan kita dari aliran Tao yang alami. Seperti berenang melawan arus, upaya untuk mengubah alam semesta hanya akan menghabiskan energi kita tanpa membawa kita kemanapun. Tao, kekuatan misterius yang tak terdefinisi, adalah inti dari segala yang ada, melampaui batas persepsi kita. Meskipun tidak dapat dipahami sepenuhnya, Tao dapat dirasakan dan dialami. Upaya manusia untuk mendefinisikan dan mengkategorikan hanya menciptakan ilusi yang membatasi pemahaman kita tentang alam semesta. Dengan melepaskan keinginan untuk mengontrol dan memahami segalanya, kita dapat menemukan Tao dan mengalir bersamanya, menemukan kedamaian dan kepuasan yang sejati dalam kesederhanaan dan penerimaan. Lao Tzu, sang pencerah yang memandu kita melalui Tao Te Ching, mengatakan, 5 warna membutakan mata kita, 5 nada memekakkan telinga kita, 5 rasa membuat langit-langit kita menjadi basi. Dengan kata-kata ini, Lao Tzu mengajarkan bahwa kelebihan sensorik dapat membatasi persepsi kita, begitu pula dengan pemahaman kita tentang dunia. Dalam mencari kontrol, manusia menciptakan aturan dan struktur yang kaku, namun seringkali ini hanya membatasi kita lebih lanjut. Dunia ini berubah-ubah, dan apa yang efektif hari ini mungkin tidak lagi berguna esok hari. Kita menciptakan etika dan moralitas yang rumit, mencoba untuk membentuk dunia sesuai dengan keinginan kita, tetapi pada akhirnya, kita hanya membangun penjara bagi diri kita sendiri. Konsep Wei, atau tindakan tanpa usaha, adalah inti dari Taoisme. Ini bukan tentang pasivitas, melainkan tentang bertindak dengan alami, tanpa paksaan. Mengajarkan kita untuk bertindak dengan lembut dan tanpa paksaan, membiarkan masalah menyelesaikan dirinya sendiri. Para Taois percaya bahwa dengan melepaskan keinginan untuk mengontrol, kita dapat hidup lebih mudah. Kita tidak perlu membuang-buang energi kita untuk memperbaiki masalah yang ada. Kita seringkali bertindak dengan cara yang tidak alami, membuang-buang tenaga dan pikiran kita, padahal sebenarnya kita hanya perlu membiarkan Tao mengambil alih. Kita harus belajar untuk menerima dualitas dalam hidup, kemiskinan dan kekayaan, kesepian dan persahabatan, dan memahami bahwa satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Alih-alih mencoba mengubah alam semesta, kita harus belajar untuk mengalir bersamanya, menerima dunia apa adanya, dan membiarkan Tao membimbing kita melalui kehidupan. Sekarang, bagaimana kita bisa membawa teori-teori kuno ini ke dunia modern? Mari kita telusuri beberapa contoh bagaimana cara menggunakan kitab suci Tao kuno Tao Te Ching dan Zhuangzi ke dalam dunia modern saat ini. Yang pertama adalah mencoba memperbaiki dunia. Lao Tzu, sang bijak yang memahami aliran Tao, mengajarkan kita bahwa upaya untuk mengendalikan dunia seringkali sia-sia. Dalam Tao Te Ching, ia berbicara tentang bahaya dari kelebihan dan bagaimana usaha untuk memperbaiki dunia dapat mengganggu keseimbangan alami. Mereka yang berusaha menyelamatkan dunia, cenderung mengganggu aliran Tao dengan memaksakan pandangan mereka tentang kebaikan dan kejahatan. Sebagai contoh, komunisme, yang muncul dari keinginan untuk menciptakan kesetaraan, telah menyebar dengan cara yang keras dan seringkali brutal. Dalam Zhuangzi, kita menemukan cerita Yan Hui yang ingin memperbaiki negara Wei dengan pengetahuannya tentang pemerintahan. Namun, Konfusius menyarankan agar dia tidak melakukannya, karena orang-orang tidak menyukai campur tangan dari luar yang datang dengan supremasi moral. Ini hanya akan menimbulkan perpecahan dan ketegangan tanpa menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Lao Tzu mengingatkan kita bahwa dunia adalah wadah suci yang tidak bisa dikendalikan.
Upaya untuk menguasainya hanya akan memperburuk keadaan. Sebagai manusia modern, kita harus belajar untuk mengikuti Tao, menerima dunia apa adanya, dan tidak mencoba memaksakan kehendak kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam harmoni dengan alam semesta yang terus berubah. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita lihat yang ketiga. Mencoba menjadi sesuatu yang lain. Zhuangzi, sang filsuf yang memahami alam, mengisahkan tentang kelabang yang iri pada ular karena gerakannya yang lincah tanpa kaki, dan ular yang iri pada angin yang bebas bergerak tanpa bentuk. Namun, angin sendiri mengakui bahwa ia bisa terhalang oleh sesuatu sekecil jari. Ini mengajarkan kita bahwa setiap makhluk memiliki keunikannya sendiri, dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lain, hanya pandangan kita yang membedakan mereka. Dalam dunia yang terobsesi dengan citra diri, banyak dari kita berusaha mengubah diri kita untuk memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Kita mencoba mengubah penampilan kita, berusaha menyesuaikan diri dengan norma yang ada, seringkali dengan mengorbankan keaslian kita. Zhuangzi mengingatkan kita bahwa setiap makhluk memiliki tempatnya dalam keseluruhan alam semesta, dan dengan mencoba mengubah ini, kita hanya mengganggu keseimbangan alam. Lao Tzu mengatakan, ketika orang melihat sesuatu sebagai indah, keburukan tercipta; ketika orang melihat sesuatu sebagai baik, kejahatan diciptakan. Ini menunjukkan bahwa dualitas dan penilaian kita adalah apa yang menciptakan konflik dan ketidakseimbangan. Zhuangzi menyarankan kita untuk mengambil jalan tengah, tidak melampaui batas kita, tetapi tetap berpusat dan sejalan dengan alam kita sendiri. Dengan mengikuti Tao yang konstan, kita belajar untuk melepaskan dan tetap terbuka, membiarkan alam semesta menunjukkan dirinya apa adanya. Mencoba mengubah alam adalah usaha yang sia-sia, sebaliknya, kita harus melepaskan pengetahuan dan mencapai keheningan batin. Dalam keheningan ini, kita menemukan kepuasan, dan kepuasan adalah kebahagiaan sejati. Ini adalah puasa hati, di mana kita melupakan sesuatu setiap hari, merupakan seni untuk tidak mencoba sementara segala sesuatu terjadi sesuai dengan jalannya. Terima kasih sudah menonton.